Joseph adalah pensiunan polisi yang sangat ahli dalam memecahkan kasus pembunuhan. Suatu hari, telah ditemukan mayat kakek dan nenek di dalam rumahnya. Kapolsek menutup TKP dan belum membukanya karena menunggu kedatangan Joseph. Kalau soal pembunuhan, seluruh kepolisian tunduk kepada Joseph karena Joseph adalah ahlinya. Setelah Joseph datang, Joseph langsung menelusuri TKP. Dia melihat-lihat sekeliling TKP rumah dari luar. Dia melihat bohlam lampu yang dilepas dan jejak sepatu di tembok. Joseph meminta tangga kepada kepolisian untuk naik ke balkon lantai 2. Dia melihat pintu yang ada bekas congkelan dan tanggalan yang disobek. Setelah itu, Joseph turun lewat tangga dan masuk ke dalam rumah lewat depan. Joseph melihat mayat sang kakek tergeletak di ruang tamu. Joseph melihat ada segelas teh susu hangat, keripik di meja tamu, dan halaman majalah foto gadis yang terbuka. Kemudian Joseph menelusuri ruang tengah. Di sana ada mayat sang nenek yang tergeletak di lantai. Joseph berjalan ke dapur dan melihat panci bolong. Lalu Joseph pergi ke kamar pasangan kakek nenek ini dan melihat kamarnya berserakan. Semua barang berharganya hilang. Artinya, motif pelaku adalah mencuri. Setelah selesai menelusuri TKP, Joseph menginterogasi keluarga korban. Salah satunya adalah cucu, anak perempuan, dan anak-anak lelaki korban. Cucunya mengatakan dia nonton bioskop kemarin. Anaknya mengatakan dia sedang pergi. Anak lelakinya juga sedang berada di luar kota. Joseph memerintahkan kepolisian mengecek sidik jari dan jejak handphone mereka dari cybercell. Hasil analisa penelusuran TKP, Joseph mengatakan bahwa pelakunya adalah cucu korban. Polisi 100% percaya dengan Joseph dan langsung menahannya. Kapolsek bertanya, "Joseph, kenapa kau bisa yakin dia pelakunya?" Joseph menjawab, "Hasil forensik menunjukkan sidik jari pada bohlam lampu yang dilepas adalah sidik jari pelaku. Pisau hitam yang ada di rumah pelaku adalah senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Sobekan kalender yang pelaku sobek berasal dari kalender di rumah pelaku. Pelaku memanjat ke balkon lantai 2. Hanya orang muda yang sehat bugar yang bisa melakukan itu. Dia mencongkel pintu di bagian gagang. Karena gagal membuka pintu, dia turun ke bawah. Saat turun, dia menyandarkan sepatunya ke tembok. Setelah itu, dia masuk lewat pintu depan seakan-akan bertamu seperti biasa. Dia duduk di sofa bersama korban. Dia makan keripik sambil melihat majalah foto-foto gadis. Saat nenek membuatkan teh susu untuknya di dapur, pelaku membacok kakek di ruang tamu. Sang nenek keluar mendengar suara kakek, langsung dibacok juga oleh pelaku di ruang tengah. Setelah membunuh kedua korban, pelaku merampok semua barang-barang berharga milik korban, kemudian pergi. Ketika aku menginterogasi keluarga korban, aku melihat pelaku melipat tangannya. Artinya, menurut bahasa tubuh, dia menyembunyikan sesuatu. Cybercell juga memastikan HP pelaku ada di TKP saat kejadian. Dia berbohong. Pelaku tidak menonton bioskop. Setelah selesai menjelaskan semua kepada Kapolsek, Joseph pulang ke rumahnya dan beristirahat. Joseph menghabiskan waktu sehari-harinya bersama keempat sahabatnya. 3 di antaranya adalah pensiunan polisi. 1 adalah engineer cybercell bernama Sudi. Stella, mantan istri Joseph, sedang berangkat ke gereja. Di tengah perjalanan, Stella ditabrak mobil jeep berwarna putih. Stella kemudian ditolong warga setempat dan dilarikan ke rumah sakit. Joseph mendengar berita ini langsung meluncur ke rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan Peter, suami Stella. Joseph sedih saat melihat Stella, mantan istrinya, sedang dioperasi. Setelah dioperasi, dokter mengatakan tidak ada gunanya memasang ventilator karena luka dalam di bagian belakang kepala pasien sangat parah. Kematian di otaknya tidak bisa ditolong. Saya tahu ini adalah pertanyaan kejam untuk ditanyakan saat ini. Tapi jika pihak keluarga mengizinkan, organ Stella bisa disumbangkan lewat donasi organ. Stella dinyatakan meninggal dunia. Sore harinya, Stella dikebumikan. Pendeta memimpin doa dan mempersilahkan keluarga dekat mencium Stella untuk terakhir kalinya. Beberapa orang mencium Stella seperti bibi Stella, saudara-saudaranya, dan Peter sang suami. Kemudian Pak Pendeta mengatakan, "Ada yang ingin mencium lagi?" Peter menjawab, "Ada Pak, sebentar Pak." Peter dengan bijaksana memanggil Joseph sang mantan suami untuk mencium Stella terakhir kalinya. Karena Peter tahu Joseph masih sangat mencintai Stella. Joseph menangis sedih saat mencium terakhir kali sang mantan istri yang dicintainya.
മണ്ണാലും മൂടുന്നു നിൻ തൂമുഖം. Stella dikubur tepat di sebelah anaknya, Diana. Joseph curiga kenapa anak dan mantan istrinya kecelakaan di tempat yang sama saat berangkat ke gereja. Joseph pergi ke kantor polisi untuk minta laporan kronologi kecelakaan mantan istrinya. Polisi mengatakan Stella ditabrak mobil jeep berwarna putih. Motornya tergelincir dan menabrak batu. Ada 2 luka di tubuh Stella, yaitu di siku kiri dan dahi kirinya. Tapi penyebab kematiannya adalah luka dalam di bagian belakang kepala. Setelah itu, Joseph pergi ke TKP Stella kecelakaan. Joseph bertemu dengan saksi seorang bapak penjaga warkop di dekat TKP. Joseph bertanya posisi Stella saat kecelakaan. Bapak itu mengatakan posisi Stella terlentang dan ada luka di siku kiri dan dahi kirinya. Sama persis dengan kronologi yang dikatakan versi polisi. Setelah melakukan penelusuran TKP, Joseph berkesimpulan, സ്റ്റെല്ലയുടെ മരണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല, അതൊരു കൊലപാതകം. Stella meninggal bukan karena kecelakaan, tapi dibunuh. Ceder. Joseph dan sahabat-sahabatnya mulai melakukan penyelidikan. Joseph menginterogasi saksi. Hasilnya, pengemudi mobil jeep putih yang menabrak Stella berjumlah 2 orang. Setelah menabrak, orang yang di sisi penumpang menoleh ke belakang, sedangkan supir tidak menoleh. Kemudian, ada mobil Ford hitam lewat. Di dalam mobil itu ada 2 orang. Sebut saja Mr. X dan Mrs. Y. Mereka menolong dan membawa Stella ke rumah sakit. Mrs. Y terlihat menelepon seseorang saat di dalam mobil. Saksi mencatat nomor plat mobil Ford hitam yang membawa Stella. Joseph telepon Sudi untuk mengecek plat nomor mobil itu. Setelah dicek, ternyata plat nomor mobil itu palsu. Joseph memanggil Sudi untuk datang ke TKP dan melakukan mobile dumping. Sahabat-sahabat Joseph bertanya, apa yang membuat kau yakin, Joseph, bahwa ini adalah pembunuhan? Joseph menjawab, kecelakaan Stella disengaja, tapi tidak bermaksud membunuh. Karena jika mereka ingin membunuh dengan menabrak, mereka bisa saja menabrak motor Stella dengan truk ke dalam jurang. Mudah saja. Sahabat Joseph bertanya lagi, lalu kenapa dia menabraknya di sini yang jelas-jelas ada saksi? Joseph menjawab, pelaku membutuhkan saksi karena jika ada saksi, polisi akan mendaftarkan ini sebagai kasus kecelakaan. Setelah ditabrak, Stella terluka di siku dan dahi kirinya. Itu bukan luka yang serius. Menurut laporan otopsi, penyebab kematian Stella adalah luka dalam di bagian belakang kepala. Dan luka itu tidak terjadi di TKP. Luka itu terjadi di tempat lain. Saksi juga mengatakan kalau pengemudi jeep putih yang menabrak Stella tidak menoleh ke belakang. Kalau itu memang murni tabrakan, pasti pengemudinya menoleh ke belakang. Yang menoleh penumpang di sampingnya. Artinya, dia ingin mengkonfirmasi sudah berhasil menabrak Stella. Mr. X dan Mrs. Y datang dengan mobil Ford hitam dan membawa Stella. Mr. X dan Mrs. Y yang membawa itu terlibat dalam pembunuhan ini. Kalau Mr. X dan Mrs. Y memang orang baik, setelah mereka antar Stella ke rumah sakit, mereka pasti memberi alamat mereka. Tapi ternyata tidak. Mereka langsung kabur. Plat nomor mobil mereka pun juga palsu. Joseph dan sahabatnya pergi ke rumah Peter. Setelah Joseph melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada Peter, tidak ada hal yang mencurigakan. Sore harinya, Joseph dan sahabatnya kembali ke TKP dan melakukan mobile dumping bersama Sudi. Sudi telepon temannya di kantor pusat BSNL menggunakan SIM BSNL. Nanti, temannya akan mencatat GPS nomor Sudi di TKP kejadian. Temannya di BSNL akan mencari nomor telepon yang melakukan panggilan di hari dan jam tepat kecelakaan Stella terjadi. Dari sana, Sudi bisa tahu nomor Mrs. Y, karena Mrs. Y melakukan panggilan saat membawa Stella. Setelah melakukan mobile dumping, polisi dibantu saksi mengabar sketsa wajah Mr. X. Joseph akhirnya mendapatkan sketsa wajah Mr. X yang membawa Stella ke rumah sakit dengan Ford hitam. Keesokan harinya, Joseph dan sahabatnya pergi menemui gadis yang menerima transplantasi hati dari Diana. Joseph melihat dia sedang sakit. Joseph memberinya bantuan uang untuk membeli obat dan mengantarkan gadis itu periksa ke dokter jujur yang direkomendasikan oleh Joseph. Setelah itu, Joseph pulang ke rumahnya. Tidak jelas apa penyebabnya, scene film ini memperlihatkan Joseph mencoba bunuh diri dengan menyayat urat nadi di tangannya. Beruntung sahabatnya cepat mengetahui hal ini dan langsung membawa Joseph ke rumah sakit.
Joseph akhirnya bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Joseph pergi mencari mobil Ford hitam yang digunakan Mr. X dan Mrs. Y. Mobil Fordnya ditemukan di toko rongsokan yang akan dihancurkan. Joseph menggunakan bensol untuk mencari noda darah di dalam mobil itu. Setelah dicek, ternyata terdapat darah di mobil itu. Joseph yakin ini adalah mobil Mr. X dan Mrs. Y. Joseph juga menunjukkan sketsa wajah Mr. X kepada pemilik toko rongsokan itu. Ternyata benar, Mr. X itulah yang menyerahkan mobil Ford hitam di sini. Mobil Ford hitam itu adalah mobil bekas yang dijual seseorang. Joseph pergi menemui penjual mobil Ford hitam dan bertanya apakah mempunyai nomor HP Mr. X. Penjual itu mengatakan tidak punya. Joseph meminta nomor HP penjual mobil Ford itu dan memerintahkan Sudi untuk mengecek panggilan masuk ke nomor itu guna melacak nomor Mr. X. Sudi berhasil menemukan nomor HP Mrs. Y. Nomor SIM baru telah dimasukkan ke dalam handphone Mrs. Y. Sudi membandingkan jumlah panggilan telepon yang diterima Mrs. Y dengan jumlah tabrakan yang terjadi. Setiap SIM card baru dimasukkan ke handphone Mrs. Y, dalam 2 hari akan terjadi kecelakaan serupa seperti kecelakaan Stella. Artinya, besok lusa mereka akan menjalankan aksinya. Mereka akan menggunakan mobil bekas seperti biasa. Setelah itu, mobil dihancurkan di rongsokan. Sudi juga berhasil melacak handphone Mr. X. Mr. X dan Mrs. Y tinggal di apartemen. Joseph juga sudah memastikan bahwa satpam apartemen mengatakan wajah Mr. X yang menghuni apartemen itu persis seperti di sketsa. Satpam juga memberitahu mobil mereka adalah mobil ambasador hitam. Joseph mulai menyusun rencana. Besok lusa, Joseph akan berada di jalur TKP. Joseph memerintahkan sahabat-sahabatnya menunggu di apartemen sampai 2 hari ke depan dan mengikuti Mr. X dan Mrs. Y saat beraksi. Malam hari, Joseph dan Sudi memasang kamera tersembunyi di mobil ambasador hitam yang akan digunakan Mr. X dan Mrs. Y. Setelah selesai menyusun rencana, Joseph pulang ke rumahnya dan Joseph memberikan 2 arsip penting. 1 untuk pengacara Joseph, 1 untuk Kapolsek. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Semua berjalan sesuai rencana. Joseph berangkat ke gereja pagi hari, sedangkan teman-temannya bermalam di mobil menunggu Mr. X dan Mrs. Y. Sahabat-sahabat Joseph melihat Mr. X dan Mrs. Y keluar naik mobil ambasador hitamnya. Mereka langsung membututi dari belakang. Sahabat-sahabat Joseph menelpon Joseph, tapi Joseph yang sedang di gereja terlihat cuek saja dengan HP-nya yang berdering. Di tengah perjalanan, ban mobil sahabat-sahabat Joseph tiba-tiba bocor. Joseph diikuti jeep berwarna putih. Joseph tahu mobil jeep itu akan menabraknya, tapi Joseph tenang-tenang saja. Mobil jeep itu langsung menabrak Joseph persis seperti yang dilakukan terhadap anak dan mantan istrinya. Tak lama kemudian, mobil ambasador hitam itu datang. Warga sekitar membantu mengangkat Joseph ke dalam mobil ambasador hitam itu. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Joseph dipukul menggunakan palu di bagian belakang kepala. Kemudian Joseph dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal akibat kematian otak. Organ Joseph didonasikan ke orang lain oleh rumah sakit. Pengacara Joseph membawa arsip-arsip yang telah diberikan Joseph berupa bukti-bukti ke pengadilan. Sidang pun dimulai. Pengacara mengatakan, Joseph adalah pensiunan polisi yang mengungkapkan kebenaran yang akan mengejutkan dunia. Joseph tahu bahwa mantan istrinya dan anaknya meninggal bukan karena kecelakaan tapi dibunuh. Mantan istrinya dan anaknya mengalami kematian otak di rumah sakit yang sama. Meskipun sudah melakukan operasi, gadis yang seharusnya menerima transplantasi organ dari Diana anaknya sampai hari ini belum menerima organ. Organ gadis itu masih dalam keadaan sama seperti sebelum dioperasi. Salah satu contoh kasus, jika seseorang terluka parah di kepalanya, dibawa ke rumah sakit, otoritas rumah sakit akan melakukan tes untuk donasi organ dengan sangat cepat, lalu memeriksa apakah mereka cocok dengan sistem database di rumah sakit lain. Jika ada yang cocok, mereka langsung melakukan kematian otak bagi si pasien, entah dari obat-obatan atau menunda perawatan. Kenapa rumah sakit melakukan ini? Karena jika mereka merawat pasien selama 1 bulan, rumah sakit maksimal hanya mendapatkan 200 juta rupiah. Tapi jika rumah sakit melakukan kematian otak, rumah sakit bisa melakukan transplantasi organ. Rumah sakit akan mendapatkan 3 miliar rupiah. Cedir! Kita selalu menganggap ini semua seperti plot film, tapi ini adalah kejadian nyata.
Ini adalah kejahatan terorganisir di bidang medis yang sangat kejam. Kemudian, Joseph mencari tahu kemana organ anaknya Diana. Joseph dan Sudi masuk ke database rumah sakit. Di hari Diana meninggal karena divonis kematian otak, di hari itu juga dilakukan operasi gadis yang seharusnya menerima organ dari Diana. Tapi ternyata tidak. Operasi itu hanya formalitas. 15 hari kemudian, gadis asing bernama Anna datang dari luar negeri ke India untuk menerima organ dari Diana. Cara kerja sistem bisnis ini, pertama, yang dilakukan rumah sakit adalah mencari pasien yang mempunyai golongan darah sama untuk donasi organ. Setelah cocok, rumah sakit akan mengincar pasien itu untuk membuat skema tabrak lari dan divonis kematian otak agar organnya bisa dijual. Joseph melihat data rumah sakit sedang membutuhkan organ dari orang yang mempunyai golongan darah AB negatif. Kebetulan, golongan darah Joseph adalah AB negatif. Joseph sengaja membuat drama bunuh diri tanpa memberitahu sahabat-sahabatnya agar dibawa ke rumah sakit. Dengan begitu, datanya masuk ke rumah sakit dan cocok dengan pasien yang akan menerima donasi organ. Setelah dari rumah sakit, Joseph sadar dia sudah diincar untuk dibunuh. Joseph sengaja membocorkan ban sahabat-sahabatnya agar hanya Joseph yang menjadi korban. Kemudian, Joseph memasang kamera tersembunyi di mobil Mr. X dan Mrs. Y yang akan membawanya ke rumah sakit agar penegak hukum mempunyai bukti kuat untuk menangkap dalang ini semua dan membawanya ke ranah hukum. Setelah 24 jam pasca operasi organ Joseph, Kapolsek menyergap ambulan yang terdapat organ Joseph dan langsung membawanya ke pengadilan. Joseph memberikan mayatnya sendiri sebagai bukti agar tidak ada kekurangan bukti di pengadilan. Seseorang yang seharusnya menerima organ Joseph sampai sekarang belum menerima. Organ Joseph juga dijual ke orang asing. Setelah memaparkan bukti yang jelas, pengacara keluar ruangan sambil menangis haru karena perjuangan Joseph yang rela mati demi mengungkapkan kebenaran. Setelah sidang selesai, para sahabatnya melayat ke kuburan Joseph, Stella, dan Diana. നിനക്കായൊരിക്കൽ നീയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ. Habis. Apa pesan dari film ini? Pelaku adalah orang-orang pintar secara akademik, tapi mempunyai hati yang busuk sampai tega menjadikan organ manusia sebagai ladang bisnis. Semoga mereka semua tertangkap dan diadili dengan hukuman yang berat. Dan semoga kita semua selalu sehat, agar kita semua terhindar dari bisnis kejam ini. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.